Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sudah kita ketahui bahwa dunia sedang diwabahi oleh COVID-19, termasuk Indonesia. Salah satu usaha pemerintah untuk memutus mata rantai perkembangan virus ini adalah dengan bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Para pegawai disuruh bekerja di rumah. Para siswa disuruh belajar di rumah dengan diberikan tugas-tugas dan pelajaran secara online, dan juga beribadah di rumah. Hal ini menjadikan masalah bagi orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid untuk sholat berjamaah, karena mereka tidak bisa meramaikan masjid dengan sholat berjamaah, dan mereka hanya bisa sholat berjamaah di rumah. Pertanyaannya adalah, apakah sama nilainya pahala sholat berjamaah di rumah dengan berjamaah di masjid? Maka jawabannya setelah yang berikut ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apakah sama pahalanya antara sholat berjamaah bersama keluarga di rumah dengan sholat berjamaah di masjid? Berikut ini akan kita bahas satu persatu. Pertama, hadis dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah berkata, "Sholatul jamaah afdal min sholatil fazzi bisab'in wa ishrina darajah." Bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian 27 derajat. Tidak diterangkan di sini apakah sholat berjamaah itu di masjid ataupun di rumah. Berarti di sini secara mutlak bahwa sholat berjamaah dimanapun bernilai 27 derajat. Tetapi pada hadis yang kedua diterangkan lebih lengkap, yaitu dari hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah berkata, "Sholatul rajuli fi jamaah," bahwa salat seseorang di dalam berjamaah, "tad'ufu ala salatihi fi baitihi wa suqihi," lebih baik, lebih utama daripada solatnya di rumah atau di pasar. Khamsan wa isrina dhi'fa, 20 kali 25 derajat. Wa dzalika annahu, hal itu disebabkan idza tawadda'a fa ahsana al-wudu', apabila dia menyempurnakan wudunya, summa kharaja ilal masjid, kemudian pergi ke masjid, la yakhrujuhu ila shalah, dan keluarnya itu hanya untuk sholat saja, lam yakhtu khutwatan illa rufi'an lahu biha darajah, kecuali langkah-langkahnya itu akan mengangkatkan derajatnya di mata Allah, wa hutta anhu biha khati'atan, dan dihapuskanlah setiap langkahnya itu sebuah kesalahan. Fa idza shalla, apabila dia salat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, para malaikat senantiasa bersalawat kepadanya, madama fi musallahu, selagi dia berada di tempat salatnya, walam yahdis, dan sepanjang dia belum berhadas atau batal wudu. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu,
Malaikat pun berkata, berdoa kepada Allah, ya Allah, beri salawatlah kepada dia, sayangilah dia. Wala yazal fi salatin, maka dia selalu dianggap salat, mantazara salah, sepanjang waktunya menanti salat berjamaah itu. Hadirin yang berbahagia, dalam hadis yang kedua ini diterangkan oleh Rasulullah bahwa sebab keutamaan salat berjamaah 27 derajat atau 25 derajat itu mempunyai syarat-syarat seperti yang kita bacakan tadi. Pertama, menyempurnakan wudhu. Yang kedua adalah langkah-langkah kakinya ke masjid. Bahwa langkah-langkah kaki ke masjid itu menaikkan derajatnya di mata Allah dan menghapuskan kesalahannya di mata Allah. Yang ketiga adalah bahwa sepanjang dia masih duduk di tempat sholatnya, sepanjang dia belum hadas, bahwa para malaikat berdoa kepada Allah, Allahumma sholli alaihi, Allahumma irhamhu. Ya Allah, beri salawatlah kepada dia dan sayangilah dia. Yang keempat, kelebihan salat berjamaah di masjid itu adalah bahwa dia telah dianggap salat selama penantiannya terhadap waktu-waktu salat itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, barangkali terjawab sudah pertanyaan di awal tadi, apakah sama pahala salat berjamaah di rumah bersama keluarga dengan salat berjamaah di masjid? Menurut keterangan hadis ini, tidak. Bahwa ada hal-hal yang tidak diperoleh ketika salat berjamaah, yaitu langkah-langkah kaki kita menuju masjid, doanya para malaikat, dan nilai waktu penantian salat berjamaah itu sendiri. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu ini merupakan sebuah kerugian yang besar, karena kita hanya bisa salat di rumah. Kita kehilangan hal-hal besar yang Allah sediakan dengan salat berjamaah di masjid Allah. Tentu kita hanya berdoa kepada Allah, semoga salat berjamaah kita di rumah dianggap oleh Allah seperti salat berjamaah di masjid, karena terhalangnya oleh wabah ini. Tapi setelah wabah ini berlalu, mari kita kembali ke masjid. Kita pautkan hati kita ke masjid. Kita ramaikan masjid dengan salat berjamaah. Kita ramaikan masjid dengan syiar-syiar Islam. Hadirin yang berbahagia, itu saja yang bisa saya uraikan pada sore hari ini. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.